Tenanglah. Inilah yang harus kamu lakukan untuk semua masalahmu. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu, supaya lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Bab 1. Saat badai datang tanpa pemberitahuan. Hari itu hujan turun dengan derasnya, seolah-olah langit ingin mencurahkan semua air yang ada di dalamnya ke bumi. Rina duduk di sudut ruangan tamu. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena kegelisahan yang membanjiri dada. Meja depannya dipenuhi dengan kertas-kertas tagihan yang berwarna merah, tanda bahwa semuanya sudah terlambat dibayar. Di sampingnya, sebuah ponsel yang terus berdering dengan panggilan dari bank dan peminjam. Di kamar tidur sebelah, anaknya yang baru berusia 3 tahun sedang menangis karena sakit tenggorokan. Sementara suaminya masih belum pulang kerja karena ditugaskan keluar kota tanpa tahu kapan akan kembali. Kenapa semua masalah datang sekaligus? Bisik Rina pelan. Matanya sudah dipenuhi air mata yang tak bisa dia tahan lagi. Dia merasa seperti sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah lautan yang ganas, tanpa kompas dan tanpa harapan bisa mencapai daratan yang aman. Setiap detik yang lewati, beban di pundaknya semakin berat, sampai dia merasa tak bisa lagi bernapas. Tiba-tiba, pintu gerbang rumahnya bunyi. Rina terkejut. Siapa yang akan datang di hari hujan seperti ini? Dia berjalan perlahan menuju pintu, masih dengan tubuh yang menggigil. Ketika dia membuka pintu, dia melihat neneknya, orang yang selalu dia cari ketika merasa tersesat. Neneknya berdiri di depan pintu dengan payung hitam dan senyum yang lembut, seolah-olah dia tahu bahwa Rina sedang dalam kesulitan. "Nenek," ucap Rina. Suaranya terengah-engah. "Kenapa nenek datang ke sini?" Neneknya memasuki rumah, meletakkan payung di sudut, dan menarik Rina ke dalam pelukannya. "Aku merasa ada yang salah dengan cucuku," katanya dengan suara yang lembut dan menenangkan. "Aku tahu kamu sedang menghadapi banyak hal, tapi tenanglah. Inilah yang harus kamu lakukan untuk semua masalahmu." Kalimat itu seperti suara dari surga bagi Rina. Dia menangis di pelukan neneknya, membuang semua kesedihan dan ketakutan yang telah dia tahan seharian ini. Neneknya membelai kepalanya dengan lembut, menunggu sampai dia tenang. "Sudah cukup menangis, sayang," katanya setelah beberapa saat. "Sekarang duduklah. Mari kita bicarakan satu persatu." Rina duduk di sofa, masih dengan mata yang merah dan bengkak. Neneknya duduk di sebelahnya, memegang tangannya dengan erat. "Pertama-tama, kamu harus belajar untuk tenang," katanya. "Ketika masalah datang, pikiranmu akan menjadi kacau. Tapi jika kamu panik, kamu tidak akan bisa berpikir jernih untuk menemukan solusi. Tenanglah, hembuskan napas dalam-dalam, dan percayai bahwa semua akan baik-baik saja." Rina mengikuti nasihat neneknya. Dia menghembuskan napas dalam-dalam beberapa kali, dan perlahan-lahan, kegelisahan yang ada di dadanya mulai mereda. Dia merasa pikirannya menjadi lebih jernih, dan dia mulai bisa melihat masalahnya dengan sudut pandang yang berbeda. "Baiklah, sekarang mari kita bicarakan masalahmu satu persatu," katanya neneknya. "Yang pertama, tagihan yang terlambat. Berapa jumlah total yang harus kamu bayar?" Rina mengambil kertas-kertas tagihan dari meja dan menghitungnya. "Sekitar 5 juta rupiah, Nenek," katanya dengan suara yang kecil. Neneknya mengangguk. "Oke, itu bukan jumlah yang kecil, tapi juga bukan yang tidak bisa diatasi. Apa yang kamu lakukan sejauh ini untuk membayarnya?" "Sudah aku hubungi bank untuk meminta penundaan pembayaran, tapi mereka tidak mau," jawab Rina. "Mereka bilang aku harus membayar semuanya besok, kalau tidak mereka akan mengambil tindakan hukum." Neneknya tersenyum. "Jangan khawatir, sayang. Besok pagi, kita akan pergi ke bank bersama-sama. Aku akan bantu kamu berbicara dengan mereka, minta maaf, dan meminta waktu tambahan. Percayalah, mereka juga manusia. Mereka pasti akan memahami." Rina merasa sedikit lega. Dia tahu bahwa neneknya selalu bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. "Terima kasih, Nenek," katanya. "Yang kedua, anakmu yang sakit," lanjut neneknya. "Sudah kamu bawa ke dokter?" "Belum, Nenek," jawab Rina. "Aku terlalu sibuk dengan tagihan dan pekerjaan, jadi aku hanya memberinya obat dari apotek."
Neneknya menggeleng. Itu tidak baik, sayang. Kalau anakmu sakit, kamu harus langsung membawanya ke dokter. Besok setelah kita ke bank, kita akan pergi ke rumah sakit bersama-sama. Aku akan membayar biaya perawatan. Jadi jangan khawatir tentang uang. Rina menangis lagi. Tapi kali ini karena kebahagiaan. Dia merasa sangat beruntung memiliki nenek yang begitu penuh kasih dan perhatian. Terima kasih banyak, nenek, katanya. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa nenek. Dan yang ketiga, suamimu yang belum pulang. Lanjut neneknya. Sudah kamu hubungi dia? Sudah. Tapi dia tidak menangkap panggilan. Jawab Rina. Aku khawatir ada yang salah padanya. Neneknya memelai tangannya Rina. Jangan khawatir, sayang. Mungkin dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Nanti malam, kita coba hubungi lagi. Kalau masih tidak menangkap, kita akan hubungi kantornya. Rina mengangguk. Dia merasa bahwa semua masalahnya mulai teratasi. Terima kasih atas nasihat dan bantuan neneknya. Tenanglah. Inilah yang harus kamu lakukan untuk semua masalahmu. Ucap neneknya sekali lagi. Belajar untuk tenang. Pikirkan solusi dengan jernih. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang lain. Malam itu, Rina tidur dengan lebih tenang. Dia tahu bahwa besok akan ada banyak hal yang harus dia lakukan. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Neneknya akan selalu ada di sisinya, membantu dia menghadapi semua tantangan yang ada di depannya. Bab 2. Pelajaran dari Laut yang Ganas. Seminggu setelah itu, Rina dan suaminya, Andi, memutuskan untuk pergi liburan ke pantai. Mereka ingin melepaskan stres setelah beberapa minggu yang penuh dengan masalah. Anak mereka, Dika, sudah sembuh dari sakitnya. Dan tagihan-tagihan mereka juga sudah teratasi berkat bantuan neneknya. Ketika mereka tiba di pantai, udara segar dan angin laut menyapa mereka. Dika langsung berlari ke pantai, bermain dengan pasir dan ombak. Rina dan Andi duduk di atas tikar, melihat anak mereka yang bahagia. Kamu tahu apa, sayang? Katanya Andi, saya merasa sangat bersyukur memiliki kamu dan Dika. Meskipun kita pernah menghadapi banyak masalah, tapi kita selalu bisa melewatinya bersama-sama. Rina tersenyum. Aku juga bersyukur, sayang. Terutama karena ada nenek yang selalu membantu kita. Mereka duduk diam selama beberapa saat, menikmati keindahan pantai. Tiba-tiba, angin mulai bertiup kencang, dan awan gelap mulai menutupi langit. Kita harus pulang sekarang, katanya Andi. Sepertinya akan hujan, tapi sebelum mereka sempat mengumpulkan barang-barang mereka, ombak mulai membesar dan menerjang pantai dengan kekerasan. Dika yang sedang bermain di pantai terkejut dan mulai menangis. Rina langsung berlari ke arah anaknya, memeluknya dengan erat. Tenanglah, sayang, katanya Rina. Ayah dan ibu ada di sini. Tetapi ombak semakin membesar, dan air laut mulai memasuki tempat mereka duduk. Andi mengambil tikar dan barang-barang mereka, dan mereka mulai berlari ke arah daratan. Tapi jalanan menuju daratan sudah tergenang air, dan mereka kesulitan berjalan. Kita harus menemukan tempat berteduh, katanya Andi. Kita tidak bisa terus berlari seperti ini. Mereka melihat sebuah rumah kecil di kejauhan, dan mereka mulai berlari ke arah sana. Ketika mereka tiba di rumah itu, pintunya terbuka. Mereka memasuki rumah itu, dan menemukan seorang pria tua yang sedang duduk di depan api unggun. Selamat datang, tamu-tamu saya, katanya pria tua itu dengan suara yang lembut. Masuklah, biarkan saya menghangatkan Anda. Mereka duduk di sekitar api unggun, masih dengan tubuh yang basah dan menggigil. Pria tua itu memberikan mereka minuman hangat dan makanan. Apa yang membuat Anda datang ke sini pada hari yang buruk seperti ini? Tanyanya. Rina menceritakan semua yang terjadi. Bagaimana mereka datang ke pantai untuk liburan. Bagaimana ombak membesar. Dan bagaimana mereka harus berlari ke rumah itu untuk berteduh. Pria tua itu mendengarkan dengan saksama. Kemudian dia tersenyum. Kamu tahu apa, anak muda? Katanya, laut yang ganas itu seperti masalah dalam hidup kita. Kadang-kadang, ia datang tanpa pemberitahuan. Dan ia bisa membuat kita merasa takut dan tersesat. Tapi jika kamu tenang dan berpikir jernih, kamu akan bisa menemukan cara untuk melewatinya. Rina mengangguk.
Dia merasa bahwa kata-kata pria tua itu sangat mirip dengan kata-kata neneknya. Tenanglah. Inilah yang harus kamu lakukan untuk semua masalahmu, ucapnya dalam hati. Pelajari dari laut itu, lanjut pria tua itu. Ketika ombak membesar, kapal yang kuat akan tetap tegak berdiri, tapi kapal yang lemah akan terbalik. Begitu juga dengan hidupmu. Jika kamu kuat dan tegas, kamu akan bisa menghadapi semua masalah yang ada. Tapi jika kamu lemah dan mudah putus asa, kamu akan tenggelam dalam kesulitan. Mereka duduk diam selama beberapa saat, memikirkan kata-kata pria tua itu. Tiba-tiba, hujan berhenti, dan matahari mulai muncul kembali. Waktunya kamu pulang, katanya pria tua itu. Jalanan sudah kering, dan ombak sudah mereda. Mereka mengucapkan terima kasih kepada pria tua itu dan keluar dari rumah itu. Ketika mereka kembali ke pantai, mereka melihat bahwa ombak sudah mereda, dan pantai kembali tenang seperti semula. Dika langsung berlari ke pantai lagi, bermain dengan pasir dan ombak. Rina dan Andi duduk di atas tikar, melihat anak mereka yang bahagia. Kamu tahu apa, sayang? Katanya Rina, kita harus selalu ingat kata-kata nenek dan pria tua itu. Tenanglah, inilah yang harus kamu lakukan untuk semua masalahmu. Dan kita harus kuat dan tegas, agar kita bisa menghadapi semua tantangan yang ada di depannya. Andi mengangguk, benar sekali, sayang, kita tidak boleh mudah putus asa. Kita harus selalu berusaha dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka pulang ke rumah pada sore hari, dengan hati yang penuh dengan harapan dan semangat baru. Rina tahu bahwa masa depan mereka tidak akan selalu mulus. Tapi dia juga tahu bahwa mereka akan selalu bisa melewatinya bersama-sama. Dengan bantuan dari orang-orang terkasih dan dengan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Bab 3. Saat mimpi terbakar. Beberapa bulan kemudian, Rina mendapatkan kabar yang mengejutkan. Perusahaan tempat dia bekerja akan menutup cabangnya di kota itu, dan semua karyawan akan dipecat. Rina merasa seperti dunia itu runtuh di depannya. Bekerja di perusahaan itu sudah 5 tahun, dan dia telah memberikan semua yang dia miliki untuk perusahaan itu. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia perlu uang untuk membiayai kebutuhan keluarga, untuk membayar sewa rumah, untuk membelikan makanan dan pakaian untuk anaknya. Dia pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Andi sudah menunggu dia di depan pintu. Apa yang terjadi, sayang? Tanyanya melihat wajah Rina yang sedih. Rina menceritakan semua yang dia dengar dari perusahaan. Andi memeluknya dengan erat. Jangan khawatir, sayang, katanya. Kita akan menemukan cara. Kita selalu menemukan cara. Tetapi Rina tidak bisa tenang. Dia merasa bahwa semua mimpinya telah terbakar. Dia telah berharap bisa bekerja di perusahaan itu selama-lama, mendapatkan kenaikan gaji dan promosi, dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Tapi sekarang, semua itu hilang. Hari-hari berikutnya, Rina menghabiskan waktunya untuk mencari pekerjaan baru. Dia mengirimkan surat lamaran ke banyak perusahaan, tapi tidak ada yang memberinya tanggapan. Dia merasa semakin putus asa, sampai dia hampir mau menyerah. Suatu hari pagi, dia mendengar bunyi pintu bel. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang wanita yang dia kenal dari masa sekolah. "Hai, Rina," ucap wanita itu. "Aku mendengar kabar tentang pekerjaanmu. Aku merasa prihatin padamu." Rina tersenyum dengan paksa. "Terima kasih, Siti. Aku sedang dalam kesulitan sekarang." "Kamu tahu apa, Rina?" katanya Siti. "Aku punya ide. Aku sedang membuka bisnis baru. Sebuah toko bunga. Aku membutuhkan seseorang yang cerdas dan rajin untuk membantu aku mengelolanya. Apakah kamu tertarik?" Rina terkejut. Dia tidak pernah berpikir tentang membuka bisnis sendiri. Tapi dia juga tahu bahwa dia perlu kerja. Dan kesempatan ini mungkin adalah kesempatan satu-satunya yang dia punya. "Aku tidak tahu, Siti," katanya. "Aku tidak punya pengalaman dalam bisnis." "Jangan khawatir," katanya Siti. "Aku akan mengajari kamu segalanya. Dan kita akan bekerja sama-sama. Kamu akan mendapatkan bagian dari keuntungan." Rina memikirkan itu selama beberapa saat. Dia tahu bahwa itu adalah risiko besar. Tapi dia juga tahu bahwa dia harus mengambil risiko itu jika dia ingin mengubah kehidupannya. "Baiklah, Siti," katanya.
Aku mau mencobanya. Siti tersenyum. Bagus sekali. Kita akan memulai besok pagi. Malam itu, Rina berbicara dengan Andi tentang keputusannya. Aku tahu itu adalah risiko besar. Sayang, katanya. Tapi aku merasa bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untukku. Aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa memberiku kebebasan dan kebahagiaan. Andi mengangguk. Aku mendukungmu. Sayang, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Asalkan kamu bahagia. Hari berikutnya, Rina mulai bekerja di toko bunga Siti. Dia belajar cepat, dan dia segera menyukai pekerjaannya. Dia menyukai melihat bunga-bunga yang indah, menyukai berinteraksi dengan pelanggan, dan menyukai rasa kepuasan yang dia dapatkan ketika dia berhasil membuat pelanggan senang. Beberapa bulan kemudian, toko bunga itu berkembang dengan cepat. Mereka mendapatkan banyak pelanggan, dan keuntungan mereka juga semakin bertambah. Rina merasa sangat senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa sukses dalam bisnis. Dia tahu bahwa dia harus berterima kasih kepada Siti untuk memberinya kesempatan itu, dan kepada Andi dan neneknya untuk selalu mendukungnya. Tenanglah, inilah yang harus kamu lakukan untuk semua masalahmu, ucapnya dalam hati. Ketika mimpimu terbakar, jangan menyerah. Cari jalan lain, ambil risiko, dan percayai pada dirimu sendiri. Karena kadang-kadang, masalah itu adalah kesempatan untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Suatu hari, Rina bertemu dengan mantan atasan dia di perusahaan lama. "Hai, Rina," ucap atasan itu. "Aku mendengar bahwa kamu sekarang memiliki bisnis sendiri." "Selamat ya," Rina tersenyum. "Terima kasih, Pak Anton. Aku sangat senang sekarang." "Kamu tahu apa, Rina?" katanya Pak Anton. "Aku sungguh menyesal bahwa perusahaan itu harus menutup cabangnya. Kamu adalah karyawan yang sangat bagus." "Jangan khawatir, Pak Anton," katanya Rina. "Semua yang terjadi itu ada alasannya. Jika perusahaan itu tidak menutup cabangnya, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk membuka bisnis sendiri. Dan aku sekarang lebih bahagia dari sebelumnya." Pak Anton mengangguk. "Benar sekali, Rina. Kadang-kadang, yang terburuk itu bisa menjadi yang terbaik untuk kita." Rina pulang ke rumah pada sore hari, dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Dia tahu bahwa masa depannya masih penuh dengan tantangan, tapi dia juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk menghadapinya. Dia akan selalu ingat kata-kata nenek. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-temanmu supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Nantikan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih.